Terus yang menjadi harapan ibu untuk nada sendiri itu bagaimana? Alhamdulillah saat ini selain bertambah pagar gangnya gitu, karena di rumah terbiasa dibangun komunikasi dari orang tua ke anak dan dari anak orang tua. Kami selaku orang tua di rumah tidak berhenti untuk tetap membimbing, membina, memberikan masukan biar tidak menjadikan dia itu anak tetapi teman, agar dia bisa curhat, bicara, bertanya tentang seputar pendidikannya, tentang pelajarannya, tentang hubungan anak kami dengan pihak guru dan teman-temannya. Ya. Dan tetap mendamping walaupun sudah SMK, tetap mendamping untuk membantu pembelajaran. Jadi lebih komunikatif ya sama ibunya sendiri. Nah, untuk yang kedua ini, apa sih upaya yang ibu lakukan untuk mendukung kegiatan belajar di rumah Nanda nih? Dan tantangan terbesar apa yang ditemui dalam memberikan dukungan pendidikan kepada Nanda sendiri? Selain dukungan tentang pembiayaan, tentang perhatian, tentu saja dukungan agama, agar dia jujur di dalam rumah atau di luar rumah, di dalam sekolah atau di luar sekolah, jujur, sopan kepada guru dan teman-temannya, dan taat kepada pendidikannya yang diberikan oleh orang tua dan para gurunya di sekolah. Tetap dilandasi dengan agama yang kuat. Tentu saja punya harapan yang terbaik, selain menjadi manusia yang semakin baik setiap hari, setiap detik ya. Berguna tentu saja bagi keluarga, membanggakan keluarga, orang tua, dan tentu saja membanggakan sekolah asalnya. Ya, dan untuk yang selanjutnya, ini bagaimana ibu dalam mendampingi Nanda untuk mengerjakan tugas? Kalau misalkan ada tugas nih, apakah ibu turut membantu atau misalkan ada bantuan? Iya, tentu saja. Selain saya juga pendidik di PAUD, saya kepala sekolah PAUD. Tentu saja soal berbeda-beda watak anak itu. Saya sudah 14 tahun di PAUD, ada kakaknya dari sini sekolah dulu, lulusan 2022. Baru-baru ya. Dan dia ikut saya di PAUD mengajar. Kami bertiga bersinambung, bersatu untuk membantu, karena yang tinggal sekolah itu Nanda saya, dia kan anak yang kecil, jadi kami saling membantu. Kalau saya dulu 1980-an di SMA, ya jurusan IPS, tentu saja sedikit-sedikit ada dari kurikulum 13 dahulu, zaman dahulunya. Iya, tapi tetehnya, kakaknya membantu. Kami bertiga bersinergi untuk membantu gitu, agar dia terbiasa, tidak lalai. Kalau datang harus tepat waktu. Kalau ada tugas atau membantu para guru di sekolah atau teman-temannya, atau ada kegiatan di luar pelajaran, harus ada komunikasi. Harus ada kerjasama ya ibu. Tidak boleh lepas. Kalau kata Sunda, gede ku gede na letik ku letik, orang tua tidak boleh lepas. Cewek cowok juga tetap harus didampingi, tidak cukup di sekolah saja. Untuk yang selanjutnya, ini bagaimana pendapat ibu mengenai perkembangan pendidikan di sekolah ini? Kan ibu ada anak yang ada kakaknya. Kami di rumah selalu membandingkan, oh dulu mah teteh begini, sekarang Abil begini. Wah, katanya dari bangunan saja. Bukan ada kemajuan lagi, sangat maju. Karena mengapa saya tertarik dimasukkan ke sini? Tetangga banyak yang bilang, itu Nanda Sabil nilainya besar, kenapa tidak ke negeri? Saya pikir, dan anak saya punya pendapat, berprestasi itu tidak diharuskan di sekolah negeri, dimanapun juga ya. Semua sekolah sama ya. Iya. Ya jadi pendampingan kita teh harus terus menerus
Ya selain pembiayaan teh ya Harus dari dari segala arah segala sisi. Kalau pengen maju kaya atau tidak nantinya itu mah urusan Allah, tapi maju dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sekarang kan banyak di kampung teh membutuhkan SDM dari kampung itu juga, bukan dari luar dimasukkan ke kampung kita sendiri, tapi anak kampung itu harus memajukan kampungnya sendiri gitu ya. Paling tidak begitu ya. Iya. Nah, untuk yang terakhir, sejauh mana Ibu merasa terlibat dalam kegiatan atau keputusan di sekolah SMK PGRI Wanaraja ini, Ibu? Nah, apakah ada harapan Ibu dalam meningkatkan pendidikan di sekolah ini? Iya. Untuk hubungan antara pihak sekolah dan orang tua, untuk saya pribadi, dipanggil atau tidak dipanggil, kalau saya memerlukan data atau dari pihak sekolah mengenai anak saya, tentu saja saya yang harus datang ke sekolah, bukan pihak sekolah datang ke rumah saya, tapi saya harus membangun komunikasi dengan pihak yang utama mungkin harus dengan wali kelas ya, karena wali kelas ada wakil dari seluruh guru ya. Iya, mungkin saya akan berkomunikasi, menanyakan bagaimana perkembangan anak saya, mendukung anak saya melakukan kegiatan yang ditugaskan dari sekolah. Itu. Apa sih Ibu harapan Ibu untuk meningkatkan pendidikan di sekolah ini? Ada harapan? Ada, banyak. Salah satunya apa Ibu? Salah satunya adalah kedekatan para siswa dengan guru, sistem dari hati ke hati. Jadi lebih akrab lagi secara. Sepertinya karena saya seorang ibu dari 4 anak ya, lebih baik kalau yang nakal diajak bicara, yang perempuan diajak bicara dari hati ke hati, seperti seorang anak dengan ibu. Lebih mungkin lebih cocok kalau siswi perempuan dengan para guru, ibu guru, dan tapi tidak menuntut kemungkinan siswa yang laki-laki bicara dengan ibu guru juga ya, karena sama seorang ibu mah lebih lemah gitu, lembut gitu. Tapi ada juga banyak para guru, bapak-bapak guru yang lemah lembut seperti itu. Mungkin itu, tapi itu hanya sebagai saran. Dan yang paling penting tetap saja komunikasi pihak orang tua dengan sekolah dan dengan anak tersebut. Sebagai sinambung. Iya, betul. Dan terus menerus komunikasi. Jadi mungkin pertanyaannya cukup sekian ya, udah selesai. Terima kasih sama-sama atas jawabannya, dan di sini juga Nenda cukup baik. Kebetulan saya sama Nenda juga satu komunitas. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Nitipnya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, kan di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan saya tanyakan ya Ibu seputar sekolah dan juga terkait murid. Nah, langsung saja ini pertanyaan pertama mungkin. Bagaimana Ibu setelah memperhatikan perkembangan utama dari Sony dalam pendidikan selama di sekolah, dan apa yang menjadi harapan Ibu sebagai orang tua dari Sony? Kalau menurut Ibu sih begitu banyaknya perkembangan dari pertama mulai masuk sekolah. Nah, sekarang udah masuk kelas 11 kan. Nah, perkembangannya itu alhamdulillah sangat meningkat sekali. Dari awalnya dia tidak bisa memainkan alat musik, dan sekarang alhamdulillah sudah bisa memainkan alat musik tersebut. Skillnya Iya, sangat mempunyai sekali. Perkembangannya sangat bagus gitu. Ya, sangat signifikan. Ada harapan nggak Ibu sebagai orang tua dari Sony untuk Sony sendiri?
harapannya sih tetaplah menjadi anak yang berbakti, yang baik itu dari sekolah, dari pihak sekolah, dari guru-gurunya sendiri. Begitupun selepas dari keluar dari sekolah juga ya. Upaya apa yang Ibu lakukan dalam mendukung kegiatan belajar di rumah dan tantangan terbesar apa yang ditemui dalam memberikan dukungan pendidikan terhadap Sony itu? Upayanya sih yang menjadi lebih baik saja ya. Selebihnya apa ya? Apa ada komunikasi gitu sama Sony? Kalau masalah komunikasi suka, karena yang lebih bawel itu Ibu ya? iya, Ya, saya sendiri terhadap komunikasi tetap berjalan iya, dengan tetap baik ya, berjalan. Ibu. Enggak. Baik, untuk selanjutnya, apakah Bapak dan Ibu dalam mendampingi putra-putri mendampingi Sony untuk mengerjakan PR itu pernah atau bagaimana menyikapi itu? Kalau masalah pertanyaan itu memang suka, mah ini gimana, Ya. mah ini gimana, Ya, ya kadang-kadang dibantu ya. suka dibantu. Dan sekarang bagaimana Ibu pendapat Ibu mengenai perkembangan pendidikan di sekolah ini? Sangat memuaskan. Dari pertama saya belajar di sini dan sekarang begitu banyak sekali perkembangan-perkembangannya. Dari mulai guru-gurunya, dari lingkungan sekolahnya, alhamdulillah. Ibu kebetulan alumni di sini Alumni di juga sini. ternyata ya. Alumni 2004. Oh, 2004 sudah cukup pengalaman. Nah, selanjutnya ini yang terakhir, sejauh mana Ibu merasa terlibat dalam kegiatan dan juga keputusan di sekolah SMK PGRI Wanaraja? Apakah harapan Ibu dalam meningkatkan pendidikan di sekolah ini? Ya supaya sekolah ini lebih meningkat lagi, harapannya lebih meningkat lagi, baik dari bimbingannya, dari lingkungan sekolahnya. Keterlibatan dari keputusan dalam sebuah kegiatan, Ibu sering dilibatin nggak sama Sony? Misalkan di sekolah itu kayak ada kayak gini. Ya suka. Paling segitu ya pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ketersediaannya. Maaf Ibu, mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Semoga Sony jadi lebih baik lagi ya setelah ini. Amin. Semuanya juga. Kabarnya, nah, di sini ada sedikit pertanyaan untuk Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan seputar siswa dan juga terkait sekolah ini. Dan langsung saja yang pertama ini, bagaimana sih Ibu setelah memperhatikan perkembangan utama dari putra dalam pendidikan selama di sekolah ini? Terus apa yang menjadi harapan orang tua kepada anaknya? Alhamdulillah untuk perkembangan siswa khususnya adik saya selama sekolah di SMA ini dalam hal pembelajaran menjadi lebih baik, dan harapan saya semoga sekolah terus menjadi lebih baik khususnya dalam hal pembelajaran dan masyarakat. Ya, yang selanjutnya, upaya apa yang dilakukan Ibu dalam mendukung kegiatan belajar di rumah dan tantangan terbesar apa yang ditemui dalam memberikan dukungan pendidikan kepada adik dari Ibu sendiri? Mungkin dengan memberikan motivasi dan kepada pendidikan sendiri. Nah, yang selanjutnya, bagaimana Bapak atau Ibu, dalam mendampingi putranya untuk mengerjakan tugas di sekolah atau PR? Biasanya dengan memberikan arahan dan memberikan solusi. Nah, yang selanjutnya ini, bagaimana untuk pendapat Ibu sendiri mengenai perkembangan pendidikan yang ada di sekolah SMK PGRI Wanaraja? Perkembangan pendidikan di sekolah ini yang kebetulan saya adalah yang dilihat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke, ini yang terakhir, sejauh mana Ibu merasa terlibat dalam kegiatan atau keputusan yang
ada di sekolah SMK PGRI Wanaraja. Nah, apakah ada harapan Ibu sebagai orang tua itu untuk meningkatkan pendidikan di sekolah? Sekolah memberikan peluang untuk orang tua atau wali siswa untuk menyampaikan pendapatnya, dan harapan saya di sekolah semoga semakin memberikan yang terbaik entah untuk siswanya sendiri ataupun untuk sekolah sendiri. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya, terima kasih juga atas waktunya. Mohon maaf jika ada yang menjadi salah dari saya. Terima kasih, Ibu.